di hold dulu. Baik, kita mulai. Jadi, kenapa nih perlu ada pelatihan parenting? Kenapa perlu ada pelatihan parenting bagi ibu-ibu yang lain? Ya. Parenting kemarin kita sudah bahas adalah menguatkan benteng pertahanan anak dari godaan setan. Oke. Sekarang kita tegaskan lagi, kenapa perlu ada parenting? Poin-poinnya ya. Satu, ya, membantu anak agar mampu memiliki good life. Nah, membantu anak agar mampu memiliki good life. Apa good life? Kehidupan yang baik. Ya. Tentunya rata-rata setiap orang tua ingin anaknya di masa depan itu di depan aja kita lakukan. Ya. Adalah, jadi kenapa nih perlu ada parenting? Gitu ya. Kenapa kader-kader posyandu ya perlu juga belajar parenting dan menyebarluaskan ilmu parenting agar ya anak-anak kita nanti mampu memiliki good life atau kehidupan yang baik. Ini ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk menghantarkan anak-anak kita memiliki good life di kemudian hari, ya, sekolah atau orang tua? Orang tua. Sekolah punya keterbatasan, guru punya keterbatasan. Satu kelas mungkin muridnya bisa 30, 40, tidak mungkin terperhatikan satu persatu, terbangun satu persatu. Maka yang punya tugas untuk menghantarkan agar anak mampu memiliki good life di masa depan adalah orang tua. Oke? Jadi kenapa belajar parenting? Agar orang tua semakin mampu menghantarkan anak-anaknya agar memiliki good life di masa depan, kehidupan yang baik. Apa ciri kehidupan yang baik? Ciri kehidupan yang baik adalah 8 fitrahnya berkembang dengan sempurna atau paripurna. Nah, gitu ya. Nah, ya. Ciri kehidupan yang baik, ciri anak kita di masa depan punya kehidupan yang baik adalah 8 fitrahnya tumbuh dengan sempurna. Maka ini dihantarkan, kan gitu kira-kira. Ini dihantarkan, ya. Dihantarkan step by step, ya. Dihantarkan step by step, pelan-pelan, ya. Ada 8 fitrah yang perlu dipastikan ini berkembang dengan baik, berkembang dengan sempurna, sehingga, nah, di masa depan anak kita memiliki kehidupan yang baik. Kalau, nah, banyak yang tidak serius parenting, 8 fitrahnya ini beda-beda tumbuhnya, ya. Ada yang fitrah belajarnya tumbuh dengan sempurna, anaknya pintar, dapat kerja bagus, duitnya banyak, tapi keimanan rendah, nggak mau sholat, atau karena pintarnya nipu orang lain, jadi diri sendiri kaya, macam-macam, ya. Atau belajarnya bagus, tapi jasmaninya tidak tumbuh dengan baik, kan gitu ya. Makanya posyandu dari awal itu mengingatkan pada ibu-ibu untuk gizi sempurna, vitamin dan lainnya, kan gitu. Jadi good life ini perlu seimbang 8 fitrahnya, ya. Artinya, nah, setelah ikut parenting, ya, kira-kira sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dilihat fitrah-fitrah anaknya sudah lebih baik dari periode sebelumnya atau belum. Fitrah keimanan sudah lebih baik dari sebelumnya atau belum. Misalkan bulan Juli dibanding Januari, semangat beribadah anak ini sudah meningkat atau belum? Dicek, gitu ya. Orang tua peduli, makin malas ibadah atau makin rajin.
ya, makin rajin berdoa kepada Allah atau makin malas. Nah gitu kira-kira. Jadi nanti ya kita sediakan kartu pengecekan 8 fitrah. Ya, fitrahnya sudah berkembang atau menurun. Semangat belajar 6 bulan yang lalu dibanding sekarang menurun atau meningkat. Kesehatan jasmani menurun atau meningkat. Estetika dan bahasa sopan santun ada pahala menurun atau meningkat. Bulan Januari anaknya santun, ya, sopan santun, tapi begitu Agustus gara-gara pergaulan mungkin rusak adabnya. Berarti ada indikator-indikator nanti yang kita lihat. Maka fitrah itu adalah tumbuh 8 fitrahnya. Oke. Dari 8 fitrah 5 yang penting. Ya semua penting, tapi 5 yang menjadi perhatian utama. Yang ini, oke. Yang tengah, yang utama adalah fitrah keimanan dan ketuhanan. Ya. Fitrah keimanan dan ketuhanan. Ini tugas orang tua, tarbiyah. Apa tarbiyah? Menumbuh kembangkan fitrah. Potensi fitrah, oke. Menumbuh kembangkan benih potensi fitrah. Nah, gitu ya. Karena setiap anak ya sudah lahir dalam keadaan hanif, tidak kosong. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Dan aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi setiap anak lahir sudah dalam keadaan hanif, sudah berfitrah, sudah punya benih 8 fitrah ini untuk tumbuh dengan baik. Ya. Artinya Allah sudah menitipkan dalam. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran itu dititipkan dalam gen-gen kita, gen ya. Setiap kita ini lahir dari gen-gen, genetis ya. Dalam setiap genetis itu ada kode-kode DNA namanya. Nah, ada kode-kode DNA namanya. Jadi setelah level 1 5 pertemuan ini lulus, kalau berminat adalah di level 2 nanti ya. Lebih detail DNA segala macam kita belajar. Tapi ini dulu, kemudian kita sampaikan dulu ke masyarakat, baru kita naik level, ya, naik level. Baik, ini fitrah-fitrahnya. Dan setiap fitrah ada masa-masa emas pertumbuhannya, ya. Gak usah jauh-jauh. Di perguruan tinggi masih banyak mahasiswa yang sholatnya masih belum 5 waktu, kan begitu ya? Boro-boro di masjid 5 waktu aja belum. Artinya apa? Fitrah keimanannya tidak tumbuh kembang dengan sempurna. Ya. Fitrah ketuhanannya, fitrah keimanannya, dia meyakini bahwa ibadah itu wajib, dia meyakini bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu belum sempurna. Kan begitu ya? Jadi bisa dilihat ketika seseorang tidak memiliki good life di masa dewasanya, ketika seseorang tidak memiliki good life di masa dewasanya, artinya ada pertumbuhan fitrah-fitrahnya yang tidak sempurna. Nah, maka posyandu modern ke depan bukan hanya gizi, bukan hanya nutrisi, ya, tumbuh kembang berat badan, tinggi badan, kesehatan dan lain-lain, tapi apakah fitrah-fitrahnya tumbuh kembang dengan sempurna atau tidak? Okay. Maka ini nanti naik level kita insya Allah untuk mendalami masing-masing. Maka, nah paling tidak 5 fitrah ini diperhatikan agar apa? Tumbuh dengan sempurna pelan-pelan. Ada anak SD rajin belajar, SMP rajin belajar, SMA malas belajar. Berarti fitrah belajarnya tidak tumbuh dengan sempurna. Karena setiap anak dilahirkan sebagai pembelajar, dilahirkan penuh rasa ingin tahu, ya. Setiap anak itu fitrahnya senang belajar. Gitu ya. Fitrah setiap anak lahir itu senang belajar. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca, belajar dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah pertama. Maka manusia diciptakan sebagai makhluk pedagogi. Nah, makhluk. Nah, kalau ibu guru biasanya membacakan
pedagogi. Makhluk pedagogi. Ya, artinya makhluk yang siap belajar dan bisa mengajar. Nah, ini keutamaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Ya. Ada kucing, ada kerbau, ada kambing, jerapah, gajah dan lain-lain. Ya. Itu tidak seperti manusia. Manusia adalah makhluk pedagogi. Dia siap belajar. Maka kalau ada anak tidak siap belajar, barangkali fitrahnya terganggu. Diberesin dulu fitrahnya. Kenapa ini nggak mau belajar? Ya, padahal setiap bayi lahir fitrahnya senang belajar, senang belajar. Jadi kalau ada anak tidak senang belajar, harus dicari sebabnya. Ya, ada sejumlah penelitian yang telah menghasilkan jawaban-jawaban kenapa anak fitrah belajarnya terkubur, gitu ya, hilang atau terhapus dan lain-lain. Jadi kita akan makhluk pedagogi yang siap belajar dan bisa mengajar. Kenapa? Karena manusia tumbuh dari peradaban ke peradaban. Maka itu mengajarkan. Dari kakek mengajarkan ke ayah ibu mengajarkan ke anaknya, ke cucunya. Bisa mengajar. Ya. Nah ini, oke. Jadi ini 5 fitrah utama. Fitrah keimanan dan ketuhanan. Kapan menumbuhkan terbaik? 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun anak dipesonakan. Dipesonakan. Oke. Diajak mencintai Allah dan Rasul. 0 sampai 6 tahun. Diajak mencintai Allah, mengenal Allah, mengenal Rohnya. Nah, gitu ya. Mengenal Rohnya. Siapa nih dia yang menciptakan pohon-pohon yang indah? Allah Subhanahu wa taala. Itu dari gunung manusia pisang. Allah yang menciptakan dan lain-lain. 0 sampai 6 tahun. Ya. Dipesonakan dengan agama, gitu ya. Dipesonakan dengan Quran. Bukan disuruh baca Quran. Dipesonakan, buat dia terpesona dengan lantunan Al-Quran, buat dia terpesona dengan bapak-bapak yang azan buru-buru ke masjid, terpesona. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, lihat, Masya Allah, umat Islam semua berkumpul, semua datang ke lapangan, siap-siap sholat Id. Ini pemandangan yang indah luar biasa. Allah telah menggerakkan hati-hati mereka untuk menuju tempat ibadah. Dipesonakan. Nah, ini kira-kira, ya. Saya materi kali ini agak rumit ya. Mohon videonya nanti tonton lagi, gitu ya. Videonya tonton lagi, ya. Agar kita mampu nanti menyampaikan, ya. Bukan sekedar mampu ujian, tapi mampu menyampaikan. Ya. Ujiannya berbasis komputer, pakai HP, ya. Pakai HP. Baik. Mana tadi? Ini ya, fitrah keimanan, ya. Jadi setiap bayi itu lahir beriman. Ini khalaqtu ibadi hunafa, hanif, ya, condong kepada kebenaran dan condong kepada tauhid, gitu ya. Setiap bayi lahir, ya. Jadi, nah, kalau ada bayi kemudian tidak suka ibadah, kalau ada remaja kemudian sholatnya terpaksa, ngajinya terpaksa, ya, berarti fitrah keimanannya ada yang harus dibenahi pada fitrah keimanannya. Jangan buru-buru dimarahin, ya. Anak remaja gak suka sholat, jangan buru-buru dimarahin. Tapi kita introspeksi. Jual. Oh ya. Kirain pengumuman dari desa. Setiap ada kekurangan pada anak remaja, pemuda dan lain-lain, jangan langsung dimarahin, jangan langsung marah-marah, jangan langsung bentak-bentak, cek lagi kenapa dia begitu. Tarik mundur. Kenapa ya? Kok gairah belajarnya turun? Ada apa nih? Kita lihat mundur ke belakang. Barangkali pada saat penumbuhan fitrahnya itu kurang sempurna, ada yang salah, maka kita mundur lagi, ya.
pendidikan anak tidak dengan metode stick and carrot. Nah, Barat itu mengajarkan stick and carrot. Ini tidak ada dalam Islam. Stick and carrot. Apa itu stick and carrot? Stick ini, ya, tongkat, ya, tongkat. Carrot ini, wortel. Jadi dulu, binatang-binatang sirkus itu, ya, diajari. Ada lumba-lumba, gajah, kuda, ya, harimau itu diajari dengan metode stick and carrot. Ya, metode stick and carrot. Kalau dia berhasil melakukan yang disukai atau ditargetkan, dia dapat hadiah, dikasih makan. Ya. Misalnya lumba-lumba, udah lihat pertunjukan lumba-lumba di Ancol? Wah, seberangkat ini. Ngabing, naik bus. Lumba-lumba, 2 kali 2 berapa? Dia bisa tuh lumba-lumba. Teng. Apa? Wah, dikasih ikan. Ya. Ini namanya stick and carrot. Model ini namanya stick and carrot. Artinya apa? Bukan dari kesadaran dari dalam dirinya, tapi dibentuk dari luar. Ya, ini stick and carrot. Ya, namanya external motivation. Motivasinya dari eksternal, dari luar. Motivation. Nah, pada manusia tidak seperti itu. Jadi jangan sampai, kalau nggak sholat, ya, nanti bapak pukul. Kalau nggak sholat, dihukum. Kalau nggak sholat, dikurung di kamar. Bukan seperti itu. Tapi ditumbuhkan fitrahnya. Karena setiap bayi lahir sudah dengan fitrah keimanan. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Dan kami ciptakan hamba-hamba kami dalam keadaan hanif, lurus, berkecenderungan bertauhid. Ya. Dan mereka, kita semua ada ruhnya atau tidak? Jadi manusia itu makhluk ruhani, juga makhluk jasmani atau jasadi. Ya. Kita ini kan jasad. Di dalam tubuh kita ada ruh. Ya. Kalau ruhnya udah keluar, kalau ruhnya sudah diambil sama malaikat maut, tinggal jasadnya. Jasadnya hidup atau tidak? Kalau ruh sudah keluar, jasad bisa hidup atau tidak? Bisa lompat-lompat nggak? Katanya jadi pocong. Jasad kalau ruhnya udah keluar, bisa lompat-lompat nggak? Tidak bisa. Jadi kita adalah makhluk jasadi atau jasmani dan juga makhluk ruhani. Ruh kita semua ini dulu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbincang, ya. Sudah bikin komitmen, ya. Alastu bi rabbikum, kata Allah, ya. Bukankah aku ini Rabbmu? Kepada seluruh ruh-ruh yang ada di muka bumi ini. Alastu bi rabbikum. Allah sudah bersaksi pada ruh-ruh tersebut. Ruh-ruh itu jawab. Ruh-ruh itu belum punya badan, belum punya otak, belum punya mulut, belum punya ini, masih dalam bentuk ruh, ya. Qalu bala sayyidina. Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi." Artinya para ruh sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bayi lahir sudah mengenal Allah, sudah bertemu Allah. Cuma kita lupa kejadian itu karena tidak disimpan di otak, tapi dalam ruh. Ruh kita mah ingat, ya. Sebelum lahir sudah bertemu Allah, ya. Pertanyaannya apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Nanti di alam kubur ditanya lagi atau tidak? Ditanya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Udah kenalan belum sebelumnya? Udah. Harusnya bisa jawab. Kalau fitrahnya tumbuh dengan sempurna, ya. Kalau orang tua terus mengenalkan tentang Allah, ya, diajak mencintai Allah, diajak mencintai sunnah-sunnah Rasul dan lain-lain, maka hidupnya, fitrahnya akan paripurna. Maka parenting butuh ilmu agar anak-anak kita kelak di kemudian hari bisa menjalani good life. Apa
Apa ciri good life? 8 fitrahnya tumbuh paripurna. Apa saja fitrah yang 8 itu? Dihafalkan. 1. Keimanan. 2. Belajar dan bernalar. 3. Bakat dan kepemimpinan. 4. Individualitas dan sosialitas. 5. Jasmani. 6. Estetika dan bahasa. 7. Seksualitas. 8. Ya. Kok ada seksualitas, saudara? Bukan biolog. Maksudnya manusia difitrahkan dia jadi ar-rijal laki-laki atau an-nisa perempuan, ya. Sudah difitrahkan nih, sudah difitrahkan, ya. Gak ada yang lain-lain. Kalau gak rijal, nisa. Kalau gak laki, perempuan. Maka yang laki-laki ditumbuhkan fitrah keayahannya sehingga dia bisa menjadi ayah yang baik. Yang nisa, yang perempuan, ditumbuhkan fitrah kebundaannya, ya, sehingga dia bisa nanti mendidik anak dengan baik. Nah, gitu kira-kira, ya. Oke. Video matiin dulu, oke.